awalnya kami rencana membuka sekolah menengah agama Katolik. Itu dikarenakan pada waktu itu saya ke kantor wilayah. Saya lihat di kantor wilayah itu ada seksi pendidikan agama Katolik, ada pengawas. Tetapi pada waktu itu, tahun 2011 itu, belum ada satu sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama. Sehingga pada waktu itu saya dengan Kanwil, Kepala Kantor Wilayah Agama NTT, Pak Frans Sega, pada waktu itu kami doa di ruangan itu dia katakan di NTT ini belum ada untuk sekolah menengah agama Katolik. Maka pada waktu itu saya katakan kalau begitu saya pulang coba usaha mendirikan sebuah sekolah menengah agama Katolik. Dan pada waktu itu saya datang ke Lembata, saya coba minta rekomendasi dari Bapak Uskup. Untuk mendapat izin untuk bisa membangun sekolah menengah agama Katolik itu. Dan pada waktu itu Bapak Uskup memberikan rekomendasi tahun 2012 pada waktu itu. Dan pada waktu itu tahun 2012 itu Bapak Uskup memberikan rekomendasi untuk bisa kami mendirikan sekolah itu dengan satu yayasan yang pada waktu itu dibangun dengan Yayasan Pendidikan Berkat Sabdamu. Dan misi dari sekolah ini adalah menjadi lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan rasul awam yang kristosentris, berkepribadian, beriman, bermoral, dan berilmu serta berketerampilan. Misi dari sekolah menengah atas agama Katolik ini adalah menyiapkan kader muda, rasul awam berilmu, bermoral, kristosentris, dan berkepribadian yang matang dalam aspek sanktitas, murni hati berdasarkan iman, sapiensia, berpikir benar dan bertindak tepat, siensia, berilmu dan bersikap ilmiah, sanitas, tahu menghayati hidup sehat, dan solidaritas, berkualitas hidup persaudaraan yang sejati. Dan misi yang berikut adalah melahirkan kader gereja dan bangsa yang militan, yang dengan cara hidupnya menjadi sakramen tanda keselamatan bagi dunia sekitar. Dan ketiga, jadi menjadi lembaga pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai religius. Sedangkan kalau dikatakan bagaimana motivasi atau apa yang mendorong saya untuk membangun sekolah ini. Untuk membangun sekolah ini, saya menjadi motivasi bagi saya itu adalah pertama Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa hidup dan misi gereja tidak hanya bergantung dari para imam dan religius. Segenap umat beriman yang berdasarkan permandian mendapat bahagian jabatan Kristus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja harus melibatkan diri dalam hal ini. Gereja belum betul-betul melaksanakan atau belum benar-benar berakar, belum seluruh hidupnya menjadi tanda Kristus yang sempurna kalau itu belum melibatkan diri dalam kegiatan gereja ini, karena gereja adalah umat Allah. Sementara itu yang menjadi apa sebab alasan ini, karena gereja lokal Keuskupan Larantuka sudah menetapkan visi dan misi keuskupannya, yakni gereja yang mandiri dan misioner, mandiri dalam spiritual, mandiri dalam personalia, dan mandiri dalam finansial. Yel Sin Jakob Yel. Oke, ya. Tunjukkan dirimu. Kami Smak Yakobus Rasul Lembata. Dengan visi misi kami mencerminkan nilai spiritualitas, solidaritas, moralitas, kecerdasan, dan kesaksian melayani di tengah dunia. Smak Santo Yakobus Rasul Lewoleba Lembata mengaplikasikan kurikulum Bimas Katolik yang merupakan kurikulum reguler untuk 3 program penyelenggaraan di Smak Santo Yakobus Rasul Lewoleba Lembata.
Program studi yang pertama atau peminatan yang pertama adalah peminatan bahasa dan budaya atau disebut dengan peminatan IBB. Kemudian peminatan yang kedua adalah peminatan matematika dan ilmu alam atau disingkat dengan MIA. Dan peminatan yang ketiga adalah peminatan ilmu-ilmu sosial atau disingkat dengan IIS. Adapun mapel atau mata pelajaran yang diajarkan di semua program itu meliputi kelompok wajib, di mana kelompok wajib ini terbagi menjadi kelompok wajib A dan kelompok wajib B. Kelompok wajib A itu berisi pastoral dan katekese, kemudian sejarah gereja, doktrin gereja Katolik dan moral Kristiani, dan liturgi. 5 mapel yang merupakan pecahan dari pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dalam kurikulum 2013. Sementara mapel-mapel umum yang lain, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris, itu tetap seperti pada sekolah menengah atas atau SMA. Untuk kelompok wajib B, SMAK Santo Yakobus Rasul berdasarkan kurikulum Bimas Katolik juga mengajarkan atau mempelajari tentang yang pertama seni budaya, kemudian prakarya dan kewirausahaan, dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu menjadi kelompok wajib untuk mapel wajib setiap peminatan. Lebih khusus untuk setiap program atau peminatan, sama seperti di sekolah menengah atas atau SMA, yaitu peminatan bahasa dan budaya itu mempelajari bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, antropologi, dan satu lagi bahasa dan sastra asing lainnya. Untuk bahasa dan sastra asing lainnya, SMAK Santo Yakobus Rasul mengedepankan kebutuhan siswa ketika mereka lulus nanti, maka dipandang penting atau dipandang perlu SMAK Santo Yakobus Rasul mengajarkan mapel bahasa Latin sebagai pilihan. Demikian juga untuk program-program yang lain. Program matematika dan ilmu alam untuk kelompok peminatannya, yaitu siswa mempelajari matematika, biologi, fisika, dan kimia, sama seperti di SMA. Demikian juga untuk program ilmu-ilmu sosial. Siswa juga mempelajari geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi sebagai peminatan di ilmu-ilmu sosial. Sementara proses pembelajaran untuk SMAK Santo Yakobus Rasul, setiap minggu kita belajar selama 6 hari dengan 1 hari 8 jam pelajaran. Satu yang menjadi ciri khas sekolah ini yang membedakan dengan SMAK lain
yaitu bahasa Latin itu menjadi mapel wajib yang diajarkan untuk seluruh program, baik program MIA, program IBB, dan program IIS. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Baik, berkaitan dengan sarana prasarana yang akan saya sampaikan. Sarana prasarana ini terdiri dari 15 ruang. 15 ruang ini terdiri dari 9 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang penyimpanan, 1 ruang tata usaha, 1 ruang guru, 1 ruang laboratorium, dan ditambah lagi dengan tenaga kependidikan itu 18 orang guru dan 3 orang tata usaha. Juga ada lagi 5 lokal asrama, terdiri dari 4 lokal untuk asrama putri dan 1 lokal untuk pendamping asrama putri. Jadi kita cicil memang kita punya iuran untuk bangun rumah di surga, pergi gereja, pergi misa, doa rajin. Karena kalau memang kita akan tinggal, kita punya pondok di bumi dibongkar, kita punya tempat tinggal yang baik di surga. Begitu. Demikianlah sabda Tuhan. Berkaitan dengan tingkat pemahaman peserta didik di Lembaga Pendidikan SMAK Santo Yakobus Rasul Loleba sangat beragam, mulai dari yang cepat, tanggap, dan juga ada yang membutuhkan perhatian khusus, terlebih dalam menerima dan memahami pelajaran. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri, ada beberapa kegiatan seperti pramuka, olahraga, seni, dan budaya. Kegiatan pramuka rutin dilaksanakan pada hari Jumat dalam seminggu. Itu terjadinya pada sore hari. Terus kalau olahraga sendiri, itu ada beberapa kegiatan olahraga. Misalnya bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis meja, dan masih ada banyak kegiatan jenis olahraga lainnya. Untuk seni dan budaya, ada kelompok tari, paduan suara, teater, dan kelompok musik. Musik sendiri terbagi ke dalam musik modern dan juga musik tradisional. Kegiatan-kegiatan ekstra masih bisa dikembangkan lagi sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Karena kegiatan-kegiatan ekstra dapat menjadi wadah untuk mereka mengekspresikan diri serta mengembangkan bakat dan kemampuan mereka selama menempuh pendidikan di SMAK Santo Yakobus Rasul Loleba. SMAK Santo Yakobus itu merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berlandaskan pada agama, khususnya pada agama Katolik. Sehingga aspek religiusitas itu sangat penting untuk dihidupkan, dikembangkan, dijalankan, serta diperhatikan secara khusus dalam keseharian di SMAK Santo Yakobus ini. Kegiatan-kegiatan seperti yang selama ini kita jalankan seperti membaca dan merenungkan kitab suci di pagi hari sebelum memasuki ruangan kelas, atau juga
doa bersama setelah mengakhiri sekolah, lalu mempelajari mata pelajaran keagamaan seperti liturgi, sejarah gereja, katekese, atau juga kegiatan-kegiatan mengikuti kegiatan KOR. Itu bisa membantu siswa-siswi untuk mengembangkan aspek religius, sehingga mereka tidak hanya mengembangkan pengetahuan mereka, tetapi juga mengembangkan iman dan juga kepribadian mereka. Nah, diharapkan dengan kegiatan-kegiatan itu mereka bisa mengembangkan aspek religiositas demi pertumbuhan iman dan juga kepribadian mereka, sehingga setelah mereka tamat dari sini, mereka selesai dari sini, sangat diharapkan mereka bisa hidup dan bertahan di tengah dunia yang semakin sekuler ini. Dan juga sangat diharapkan mereka juga bisa menjadi agen-agen pastoral yang militan untuk mewartakan Kristus di tengah hidup, di tengah dunia yang saat ini sedang mengalami krisis iman. Jadi adik-adik sekalian, tetap pertahankan apa yang sudah kamu miliki, terus berjuang. Saya sangat mendukung kalian.